Halo, saya Ade Ariswan dan selamat datang di seri kuliah Las dan Fabrikasi Logam. Baik, kembali lagi dengan saya Ade Ariswan. Hari ini kita akan membahas alat pelindung diri atau APD apa saja yang perlu kita gunakan di lab pengelasan. Pertama-tama, setiap peserta kuliah yang praktikum di lab ini wajib menggunakan baju berbahan tebal, boleh menggunakan wearpack yang menutupi lengan panjang dan harus penutup kerah sampai di sini. Usahakan lehernya tidak terlihat. Kemudian bagi yang wanita yang tidak menggunakan kerudung, rambutnya harus diikat. Sedangkan yang laki-laki juga seperti itu, yang rambutnya panjang harus diikat rambutnya dan lebih baik menggunakan bandana. Kemudian bagi wanita yang menggunakan kerudung, harap kerudungnya dimasukkan ke dalam baju. Kemudian celana yang digunakan adalah celana berbahan tebal, boleh menggunakan jeans atau bahan denim, karena ini untuk mengurangi bahaya dari percikan api, baik sparks, kemudian debu-debu gerinda, dan juga spatter atau tetesan dari logam hasil pengelasan. Kemudian yang perlu atau wajib digunakan adalah sepatu safety yang ujungnya berbahan metal dan sebaiknya menggunakan model yang menutupi hingga mata kaki. Kemudian alat pelindung diri berikutnya yang harus digunakan adalah kacamata. Kacamata ini digunakan saat memotong dan saat bergerinda. Kacamatanya boleh yang berwarna transparan seperti ini dan boleh juga menggunakan yang berwarna gelap. Lalu masker selalu harus digunakan di dalam lab karena di sini banyak sekali asap, asap dan debu-debu serta gas-gas yang berbahaya bagi kesehatan. Masker selalu digunakan selama praktik. Kemudian yang perlu digunakan ini adalah earplug earplug untuk melindungi telinga dari suara yang bising. Gunakan earplug seperti ini. Oke. Dan sebagai alternatifnya boleh menggunakan earmuff yang fungsinya sama untuk melindungi telinga dari suara bising, karena mesin-mesin terutama gerinda itu bekerja dengan suara yang keras dan dapat mengganggu pendengaran. Oleh karena itu sebaiknya lindungi diri kita dari bahaya yang demikian dengan APD yang sesuai. Berikutnya adalah APD berupa sarung tangan las, dan ini kita gunakan ketika mengelas dan harus digunakan ketika memegang benda-benda panas seperti hasil pemotongan material yang baru dipotong itu masih panas, kemudian hasil gerinda seringkali masih panas, jadi sebaiknya gunakan sarung tangan ini sepanjang waktu. Disarankan menggunakan sepanjang waktu. Oke. Jadi sarung tangan ini punya daya tahan tersendiri. Kalau kira-kira sudah bolong atau sudah sobek, silakan langsung diganti saja ya. Berikutnya ada helm las, dan ini harus selalu digunakan saat kita mengelas ya. Jadi helm las ini yang standar yang kita gunakan di lab, ada dua kaca di sini ya. Kaca yang bagian dalam berwarna bening, kaca yang bagian luar seringkali berlapis ya, ada yang kaca gelap dan kaca yang bening di luarnya. Oke. Jadi sebelum kita gunakan helm las ini, diperiksa dulu apakah kacanya masih layak pakai. Kalau retak atau pecah atau kotor itu bisa diganti. Nah, cara menggantinya mudah saja. Ya, di sini bisa ditarik, seperti ini dan diganti. Oke. Setelah mengganti dengan yang baru, tinggal dipasang lagi dan dikunci.
Demikian juga dengan kaca yang gelap ya. Kita buka dari sebelah sini. Oke. Ini ada 2 lapis ya, kaca yang bening dan kaca yang hitam. Ini sudah kotor kelihatannya, bisa kita ganti. Nah, yang perhatikan di sini adalah shade-nya nomor 11 ya. Nomor 11 itu adalah tingkat kegelapannya. Kita gunakan di sini nomor 11 yang cocok untuk digunakan untuk pengelasan. Ya, yang bening menghadap luar dan yang gelap menghadap dalam. Oke, kemudian tinggal ditutup lagi. Ya, cara mengenakannya biasa seperti ini. Ya, ini untuk mengencangkannya. Saya gunakan seperti ini. Tinggal diputar belakangnya. Nah, kita gunakan helm lasnya seperti biasa. Ya, ini yang bagian muka, menutup muka itu baik sekali untuk menggerinda ya. Jadi dikhawatirkan gerinda ada pecahan yang dapat mengenai mata, mengenai muka. Jadi sebaiknya ketika menggerinda harusnya ditutup dan memperlihatkan kaca yang bening seperti itu. Ketika mengelas kita tutup bagian luar. Saat kita mengelas, terutama yang menghasilkan slag atau terak ya, seperti SMAW, CAW, seringkali kita mengetok hasil kelasan dengan chipping hammer, palu chipping. Seringkali slag itu masih dalam keadaan panas, ya, dikhawatirkan dapat mengenai kulit terutama muka. Oleh karena itu, ketika selesai mengelas, jangan dulu dibuka helm lasnya, jangan dulu dibuka. Jadi ketika setelah mengelas, buka saja bagian luar, kemudian di chipping. Setelah chipping dan tidak ada pekerjaan yang dilakukan, boleh membuka helm lasnya. Ya. Selalu perhatikan keadaan sekitar ya, karena di sini labnya kita menggunakan alat-alat yang termasuk berbahaya ya. Ya, ada banyak gas di sini, kemudian ada banyak bahan-bahan yang panas ya, dan juga alat-alat kelistrikan yang menggunakan arus tinggi. Oleh karena itu selalu waspada, dan jika ragu dalam bekerja harap menghubungi. Oke, stay safe, utamakan keselamatan saat bekerja. Sekian untuk materi kali ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya.